Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada malam ini telah sampai pada babul islahi bainan nas. Jadi kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini telah sampai bab yang ke-31, bab tentang memperbaiki hubungan antar sesama manusia atau mendamaikan konflik di antara manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak banyak kebaikan dari ucapan-ucapan mereka. Ini kaitannya dengan pembicaraan yang tidak berguna yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, illa man abara bisadaqatin, kecuali ucapan yang mengajak kepada sedekah, atau ma'ruf, atau mengajak kepada yang ma'ruf. Ini belum kaitannya dengan judul ya. Au islahi bainan nas, atau mendamaikan antar manusia. Damaikan. Nah, ini baru kaitannya dengan judul. Jadi ucapan yang baik itu menurut ayat ini, surat An-Nisa ayat 114 ini adalah ucapan yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada bersedekah, mengajak kepada hal yang ma'ruf, mengajak kepada perdamaian. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Hendaklah ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ucapan-ucapan yang tidak berguna, yang mengandung lagha, yang mengandung maksiat, itu sebaiknya kita hindari. Kita akan bahas satu persatu tentang seruan atau ucapan yang mengajak kepada bersedekah. Sudah banyak kita bahas. Di antaranya kita ulang sedikit bahwa sedekah yang paling baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Warajulun, ada laki-laki tasaddaqa bisadaqatin, dia bersedekah, fa'akhfaha, dan menyembunyikan sedekahnya, hatta ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui infak atau sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Enggak, kita bayangkan bagaimana orang menyembunyikannya. Masa tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan? Tangan kiri, mana rahasianya orang bersedekah? Makanya ada teman saya bilang waktu dia di Madinah, katanya. Di Madinah. Tadi Mekah, tadi nggak lupa saya. Ketika dia sujud, tiba-tiba sudah ada bungkusan di kepalanya, dekat kepalanya. Dia pikir sutrah. Siapa yang taruh sutrah ini? Tiba-tiba sudah ada tulisan, hadhihi sadaqati minka, tulisan itu. Apa artinya itu? Sedekahku untukmu. Gak tahu siapa yang kasih. Kalau
kita lupa ditulis nama protes panitia. Ayo kau anak-anak lu nak? Nah itu dia. Walaupun boleh ilan, tapi asal bisa menjaga hati. Masalahnya menjaga hati ini susah. Mungkin kalau sedekahnya 10.000 hamba Allah tulis. Kalau sedekah 10 juta harus lengkap, detail-detail dulu. Tapi enggak semua manusia seperti itu. Ya udah, sebanyak kita bahas tentang sedekah. Jadi kalau ditanya mana lebih baik sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, lebih bagus sembunyi-sembunyi walaupun terang-terangan boleh. Asal bisa menjaga hati, tidak ria. Ya. Cuma kalau ingin selamat ya udah hamba Allah aja. Ya. Apalagi kalau sudah waktu bersedekah nyebut-nyebut pula lagi. Ya menyolun hanalun bantunya halus muzinya. Nyan menyohanalun bantu kekalan selesainya. Apa? Nah, ini bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu ingat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Ya, dah ya. Dah selesai, kita anggap masalah sedekah sudah. Ma'ruf atau ucapan yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ma'ruf ini ada sering digandengkan dengan lawannya apa? Mungkar. Makanya ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada hak, lawannya batil. Dah, ada ma'ruf. Sedikit saya bahas tentang masalah ma'ruf ini. Ma'ruf ini lawannya tadi apa? Ada yang tanya sama saya, Ustaz, dulu Ustaz, kami hidup dalam rumah tangga kayak di surga Ustaz, tapi sekarang kayak neraka Ustaz. Apa tadi katanya? Dulu rumah tangga kami kayak di surga Ustaz, tapi sekarang kayak neraka. Kenapa? Ada keponakan, nah saya nggak bilang, ada keponakan antara duanya itu. Dia nggak salah, suka-suka hati, saya tegur, marah pasangan saya, ribut akhirnya. Nah, gimana nih? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena sudah tercabut rahmah, sakinah warahmah. Makanya sampai Nabi mengatakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau udah tinggal di rumah kita pasti dia makan. Masalahnya dia salat enggak mau, puasa enggak mau, udah. Diapain dia? Usir. Ya, kejam kali lah. Bina aja. Nah, itu kalau ada orang tinggal di rumah kita dia enggak salat itu akan tercabut rahmat. Hingga akhirnya kita dulu-dulunya keluarga aman-aman jaga gara-gara dia hancur keluarga. Jadi terlalu kita tegur, marah, keponakan apa. Nah, ini ada di. Atau cuek aja. Alah, dah ubah lumayan sudah salah enggak salah terserah dia. Itu juga bahaya. Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, la taqwalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku ada di tangan Allah. Jadi begini, setiap kata-kata Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi itu artinya sangat penting. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi matanya, atau walladzi nafsi biyadihi itu sangat penting. Jadi kata Nabi walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Oh, la yushikanna Allah ayyab'atha 'alaikum 'iqaba. Tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Partnya itu. La ta'murunna bil ma'ruf. Lam itu lam tauqid. Nun itu juga nun tauqid. Tauqid itu apa artinya? Betul-betul, penegasan yang betul-betul. Jadi kalau kita artikan apa?
Bukan hendaklah, kalau hendak ada itu tidak betul-betul. Apa kalau kita terima? Jangan bukan hendaklah itu hendaklah makan, berarti boleh enggak makan. Ini maksudnya harus makan. Cuman bukan konteks makan. Harus betul-betul menyuruh kepada kebaikan. Wala tadhauna 'anil munkar, ada lam taukid nun taukid. Betul-betul hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Jangan biarkan ada satu pun kemungkaran. Atau patai bahutan dia namono akaji. Baik dong yang benar ni orang bebun mentang. Enggak peduli cuek bebek. Apa itu cuek bebek? Pernah lihat bebek? Saya juga enggak tahu gimana cuek bebek. Tahu orang. Oh la yusikanna Allah ayyama ta'alaikum iqaba. Atau kita tidak peduli, maka Allah akan turunkan azab, iqab, hukuman. Tadinya keluarga bahagia, sekarang lawan bahagia apa? Sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Oh la yusikanna Allah ayyama ta'alaikum iqaba. Kalau kita tadi apa? Tidak mengajak sungguh-sungguh kepada kebaikan, ma'ruf, atau tidak sungguh-sungguh mencegah kemungkaran, maka akan Allah berikan iqab, hukuman. Hukuman. Oh la yusikanna Allah ayyamasa alaikum iqaba. Iqab kan sering dalam apa pondok-pondok kan. Ini iqab ya. Apa maksudnya iqab itu? Hukuman, sanksi. Ini kalau nggak bisa hafal satu hari satu halaman, iqab ya, harusnya kena iqab. Itu istilah dalam pondok biasa, pesantren ya. Iqab. Allah akan turunkan iqab. Summa tad'unahum, kemudian kalian berdoa agar Allah hilangkan apa tadi? Iqab tadi. Habis salat berdoa, Rabbana hablana min azwajina, terus qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Berdoa fala yustajab lakum, Allah enggak mengabulkan doa kita. Kenapa? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Karena penyebab datangnya iqab tidak kita hilangkan. Sekarang saya tanya, salat istisqa itu apa? Tak hujan. Misalnya kering, salat istisqa, enggak akan Allah turunkan hujan kalau di kampung yang kekeringan itu merajalela kemaksiatan dan kita tidak peduli. Makanya para ulama dulu sebelum salat istisqa, ini ulama salafus saleh ya, bukan ulama sekarang. Sebelum salat istisqa, dia sweeping dulu ke kampung-kampung, ke negeri-negeri. Di mana ada orang yang berjudi, merampok, itu dibasmi semuanya. Baru kemudian salat istiqamah, mencerah-cerah turun hujan. Sekarang enggak turun hujan, kenapa? Kita hanya berdoa saja, tapi penyebab datangnya bala enggak kita singkirkan. Itu artinya. Nah, jadi kalau kampung kita kenapa sering kali hilang jemuran, hilang, saya baru-baru ini hilang tabung gas itu, curi orang. Kenapa? Bisa jadi barangkali kemaksiatan yang ada di tempat kita enggak kita cegah, kita enggak peduli. Alah, urusan dia sajalah. Enggak ada urusan dengan saya. Enggak bisa seperti itu hidup. Kita terikat dengan sesama kita. Itulah namanya hablum minan nas. Coba-coba lari. Jadi kalau inginkan mendapat keberkahan, apa ayatnya? Kan jelas sekali ayatnya. Siapa bisa hafal? Surat Al-A'raf ayat 696. Ya, gimana bunyinya? Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas sekali ayatnya. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Apa penduduk negeri? Kalau kita perkecil penduduk negeri itu apa? Dusun. Kalau kita perkecil dusun, apa? Desa,
kampung, daerah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Turun hujan tumbuh. Kalau berkah turun hujan tumbuh bugenvil. Ini enggak, turun hujan sedikit aja banjir. Misalnya dengan turun hujan tumbuh padi menghijau, kita panen. Tapi ini begitu turun sedikit aja hujan tuh banjir. Ada banjir. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Turun hujan tumbuh dari bumi segala macam itu. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Tadi suruh beramal ma'ruf nahi munkar enggak peduli. Atau disuruh beramal ma'ruf justru kita melakukan yang mungkar. Walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun, maka kami adab. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Tuh, jelas ayatnya. Kalau keluarga kita tadi pertanyaan tadi apa? Dulu keluarga seperti surga, sekarang apa penyebabnya? Oh, ternyata ada keponakan tinggal, dia nggak mau suka hati mentang-mentang pamannya atau bibinya, maka hilangkan. Kalau kita biarkan karena hana kakek, terima aja penderitaan sampai hana ya, ini ya boleh. Jelas sekali Nabi mengatakan apa tadi? La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kalau hadis ini kita pegang sungguh-sungguh, waduh repot kali lah. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang dah. Kemudian au islah bainan nas, atau mendamaikan hubungan antar sama manusia. Nah, jadi islah itu tentu ada konflik. Yang paling besar konflik itu qital, peperangan. Yang paling kecil mungkin perbedaan pandangan. Kita bahas yang paling tinggi dulu. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah jika dua saudara itu bermusuhan. Jadi konflik yang paling besar adalah qital. Dan itu terjadi. Pada masa sahabat pun terjadi. Masih ingat kita perang Jamal. Perang Jamal itu perang apa? Walaupun kita tidak meneliti apa benar, tentu saja nanti ada yang menggambarkan dalam kitab-kitab sirah secara berlebihan. Karena kita yakin para sahabat itu tidak seperti itu. Tapi yang jelas secara umum, perang Jamal itu antara Aisyah dengan Ali. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu nggak bisa dikatakan jihad. Karena nggak boleh perang saudara dalam Islam. Perang itu harus jelas siapa namanya, kafir harbi. Itu baru mendapat keutamaan yang luar biasa, seperti di Palestina sekarang. Ada satu hadis begini. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata. Kata Nabi, ma ahadun, ada seseorang, ma ahadun, atau tidaklah seseorang, ada seseorang yadkhulul jannata, dia sudah masuk surga. Ini berita gaib yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dia sudah masuk surga. Yuhibbu ayyarja'a ila dunya, tapi dia ingin balik lagi ke dunia. Jadi ada seorang hamba Allah, dia sudah masuk surga, walaupun itu belum terjadi. Ini kan berita yang Allah sampaikan melalui wahyu, walaupun disampaikan melalui hadis.
Ada seorang hamba Allah, dia sudah masuk surga, tapi kemudian dia minta balik ke dunia. Walahu alal ardi syai'un, karena dia menginginkan sesuatu di dunia ini. Apa keinginan? Jadi illa syahidun, dan orang ini adalah orang yang mati syahid. Siapa orang ini tadi? Yang hamba Allah yang sudah masuk surga tapi ingin kembali ke dunia, ingin melakukan satu. Siapa dia? Illa syahidu, orang yang mati syahid. Ya tamanna ayyarja'a ila dunia. Dia berangan-angan agar bisa balik lagi ke dunia. Yuktalu asyra maratin, dan dia ingin terbunuh berperang di jalan Allah 10 kali. Dia ingin balik ke dunia apa? Ngapain? Yang tadi ingin sesuatu di dunia ini, ingin mati, ingin yuktal asyra marrah, ingin terbunuh di jalan Allah itu 10 kali. Lima yara minal karamah, karena melihat begitu besar keutamaan kemuliaan orang yang mati syahid. Maksudnya mati syahid yang sebenarnya. Maka kita kasihan lihat orang Palestina. Di akhirat mereka kasihan lihat kita. Hanya cengeng-cengeng madam juga oleh orang mau lihat. Mereka itu mendapatkan keutamaan luar biasa. Ingat, orang yang sudah masuk surga karena dia mati syahid, ya bukan pahala syahid, ya beda antara orang yang mati syahid dengan mendapat pahala syahid. Orang mati syahid itu dikuburkan dengan apa adanya. Disalatkan boleh, tidak disalatkan boleh. Cuma Nabi mensalatkan Hamzah yang gugur di perang Uhud. Ingin balik ke dunia karena begitu mendapatkan kemuliaan orang yang mati syahid. Ingin ngapain dia balik dunia? Mau main TikTok bukan? Ingin berperang lagi dia, dan ingin 10 kali dia mati. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi orang yang mati syahid itu ada tiga kategori. Ini sudah pernah saya jelaskan. Pertama apa? Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Siapa mereka? Syahid di dunia artinya dia lurus bagaimana orang mati syahid, dikubur dengan berdarah-berdarah, disalatkan boleh, tidak disalatkan boleh. Siapa mereka? Itulah orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Nah, yang kedua, syahid di dunia tidak syahid di akhirat. Siapa dia? Syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Orang yang berjihad karena ingin menjadi superhero, superhero, ingin jadi pahlawan. Allahu Akbar, dia kasih nampak dia mati dia. Ini memang kita perlakukan dia sebagai orang mati syahid. Ada beberapa riwayat seperti itu. Bahwasanya dia tidak sungguh-sungguhan, tapi hanya Allah yang tahu dia menampakkan ria tadi itu. Cuman kita hanya melihat akhirnya karena dia mati terbunuh di jalan Allah, tetap kita perlakukan dia kita urus mayatnya sebagaimana syahid yang pertama. Dan yang ketiga ini yang mungkin yang bisa kita raih. Apa yang ketiga, kategori ketiga? Tidak syahid di dunia tapi syahid di akhirat. Siapa mereka? Inilah yang katanya mendapat pahala syahid. Yang pertama apa? Siapa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, at-ta'un syahidun, orang yang kena penyakit menular. Tapi ada syaratnya dia kalau ingin mendapat pahala syahid. Apa syaratnya? Wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minhu. Jika kamu berada dalam kondisi karantina penyakit menular, jangan kamu keluar. Kalau keluar enggak lagi mati syahid ya. Jangan keluar ya. Kenapa? Karena itu penyakit menular. Ta'un, maka orang tua kita kan dulu pernah bilang ta'un kupak. Itu kalau ta'un tuh. Kalau udah marah itu ta'un kupak. Ta'un, penyakit menular. Yang kalau kena itu ratusan mati. Puluhan ribu mati, ratusan ribuan mati.
Yang kedua, wal mat'unu atau mat'unun kalau tidak pakai alif lam. Siapa dia? Apa itu mat'un? Butun itu apa artinya? Butun, perut. Orang yang kena apa? Muntah mencret, diare, apalagi muntaber. Tapi ada syaratnya, harus sabar dia. Jangan sakit kayak aduh, kemati kayak. Enggak. Kadang-kadang capek orang ngurusnya. Punya badannya bubirah. Sakit sikit aja kayak mau kiamat dunia ini. Marahlah semua orang. Enggak tahu orang sakit itu. Enggak ada apa-apa. Itu orang sabar. Masya Allah. Banyak kan orang meninggal karena ini orang tidak apa-apa syahid. Kedua ya. Yang ketiga, wal ghariq. Orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tenggelam kayak tsunami. Mati tenggelam. Kalau bahasa Aceh apa? Bu. Nah, kenapa namanya bu? Karena orang tenggelam makanya nama bu. Makanya akhirnya namanya dikabu, karena suaranya gitu. Bu. Itu kalau meninggal dia mendapat pahala syahid. Al-gharik. Wahariq, syahid. Harik itu terbakar. Jadi ada kebakaran yang enggak sempat lari. Dia mendapat pahala syahid. Berarti kalau ada kebakaran enggak usah lari. Udah berapa? Tadi orang kena ta'un, sakit perut 2. 3 tadi apa? Muntaber. Gitu. Tadi udah muntaber. Orang yang tenggelam, orang yang terbakar. Wa sahibul hadmi. Sahibul hadmi itu orang yang tertimpa sesuatu dari atas, seperti bangunan, tanah longsor. Kalau tertimpa buah kelapa kan? Pokoknya. Udah, kemudian wal mar'atu tamutu bil jum'i. Seorang perempuan meninggal karena melahirkan. Perempuan yang meninggal karena melahirkan itu mendapat pahala syahid, tapi tidak sebesar yang tadi qatlu fisabilillah, orang yang perang, beda. Makanya kalau kita tertimpa, sekarang ada juga itu bagaimana dengan juga termasuk orang yang membela kehormatannya. Misalnya dia diperkaos seorang perempuan diperkosa, dia bela sampai meninggal, dia itu mendapat pahala syahid. Atau membela harta dirampok, dia berjuang mati-matian menyelamatkan hartanya. Apa hartanya? Jangan kacamata, itu nggak ada. Itu yang berharga lah. Lantas dia terbunuh, itu mendapat pahala syahid. Tapi ingat, jika dia sabar dan dia tidak menyekutukan Allah, kemudian dia bertakwa. Orang tenggak pemabuk lantas dia tenggelam, mana ada? Makanya beda antara bala dan iqab. Apa bedanya? Beda antara iqab dan bala. Kalau bala itu ujian. Walaupun ada ulama yang mengatakan ada bala untuk orang yang fujur, ada bala untuk orang yang beriman. Maka dikatakan bala untuk orang yang fujur diartikan sebagai adab, bala untuk orang beriman dikatakan sebagai ujian. Ya udah ya. Nah, itu mendapat dari apa? Pahala syahid. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara. Jadi yang paling tinggi tadi apa? Mendamaikan di antara dua keluarga tadi apa? Itu paling puncaknya adalah peperangan. Ini hati-hati, enggak boleh perang saudara. Nabi mengatakan laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah.
Walaisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golonganku orang yang menyeru kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan bukan golonganku, kata Nabi, orang yang berperang membela kelompok-kelompok tertentu. Dan bukan golonganku orang yang mati membela kelompok-kelompok tertentu. Itu harus kita batas, kita ingat. Jadi dalam Islam tidak ada boleh perang saudara. Kalau ada perbedaan didekati dengan cara dakwah, bukan dengan perang. Paham ya? Dikati dengan Kok enggak apa fungsi dakwah kalau model-model hantam saja, bakar sana, bakar sini, usir sana, enggak. Makanya ada fungsi dakwah. Walaupun ada nanti hal-hal tertentu yang dikecualikan. Misalnya seperti di masa Abu Bakar terkenal dengan perang Riddah. Apa itu perang Riddah? Perang terhadap orang yang menolak membayar zakat. Ada satu kaum dia bilang enggak wajib lagi zakat itu masa Rasulullah saja wajib, tidak ada wajib. Didakwahkan, enggak dinasihati, enggak mempan, malah mereka yang menantang. Punya pasarnya pementang tim nah pasarnya. Kayaknya oleh Abu Bakar kirim pasukan. Begitu datang pasukan, lihat aja tidak terlalu parah peperangannya. Akhirnya mereka bertobat. Tujuannya apa? Untuk mereka, agar mereka bertobat, bukan menghancurkan seperti musuh, bukan. Ya. Tapi kemudian ada konflik-konflik kecil yang terjadi di antara kita. Nah, ini perlu juga cara menanganinya. Konflik-konflik kecil. Kita lanjutkan. Ada hadis yang berkenaan dengan ini. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dan dari Abu Musa al-Asy'ari qala, dia berkata radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbaca bagian di atasnya yang sudah lewat. Wa an Ummi Kalsum, dari Ummu Kalsum. Siapa Ummu Kalsum ini? Anak Nabi. Binti Uqbah ibni Abi Mu'ad radhiyallahu anha qalat, di mana Ummu Kalsum mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa artinya ini? Jadi kata Nabi, laisa kadzabu, bukanlah dusta. Bukanlah dusta. Dia berdusta tapi tidak dianggap dusta. Bukanlah dusta, bukanlah bohong. Dia bohong tapi tidak dianggap bohong. Ya. Alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan di antara dua manusia yang sedang berkelahi. Nabi mencontohkan, ya, fayanmi khairan, dia memberitakan sesuatu yang baik. Oh yaqulu khair, atau mengatakan sesuatu yang baik. Dia menciptakan kondisi yang baik, padahal itu direkayasa sama dia. Atau mengatakan sesuatu yang baik. Nah, contohnya gini. Misalnya ada konflik antara si A dan si B. Terus kita yang mendamaikan, yang Islam, kita datang kepada si B. Apa kita bilang? Kata si A, don anak betul ya kan? Yang makin parah. Kita bilang kata si A, dia kirim salam sama bapak. Padahal nggak ada. Kita pergi sama si B, kita bilang apa? Si A kangen kali sama bapak. Padahal enak. Kira-kira ketika mereka bertemu bagaimana? Itu dibolehkan. Makanya kata sebagaimana kata Asma binti Abi Bakar. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillul kadzib illa fi salasin. Tidak halal bohong kecuali dalam 3 hal. Yang pertama apa? Ini sudah pernah saya sampaikan di sini, saya ingat betul.
yuhadditsu rajulu imra'atahu liyudhiyaha. Dustanya, bohongnya suami pada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Ini yang pertama. Apa contohnya? Ya, suami bilang sama istrinya, adik cantik kalilah. Enggak ada wanita di dunia ini selain adik yang paling cantik. Oh, mati. Padahal mana ada? Itu kan bohong. Boleh. Dan pasti istri senang dia. Makanya saya sering bilang, kadang-kadang istri itu suka dibohongin. Ya, kayak gitu ya bohong. Tapi jangan begini. Dia punya istri satu lagi, tapi dia bohong sama istrinya. Abang dengar kawin lagi ya. Mana ada fitnah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh bohong seperti itu. Bilang aja terus terang. Berani nggak bilang? Nggak berani karena belum melakukan. Kalau melakukan berani nggak juga. Kan cari penyakit. Satu aja kita udah cukup. Kalau dua ya cukup juga. Jadi yang pertama tadi apa? Bohongnya suami kepada istrinya untuk menyenangkan hati suami. Tapi jangan berlebihan, jangan kacau. Dia selingkuh, bilang nggak selingkuh, itu baik, nggak boleh. Yang kedua, wal kadhibu fil harbi, bohong dusta saat menyusun strategi perang, berbohong saat perang. Contohnya apa? Kita buat perangkap, kita gali lubang, lantas kita tutupi seolah-olah nggak ada lubang, kan bohong itu. Boleh. Dalam peperangan strategi, tapi jangan berlebihan. Nanti rusak citra Islam. Karena dalam perang-perang dalam Islam itu ada adabnya, ada etika dan adabnya. Tidak boleh memfitnah dalam perang. Beda bohong dengan fitnah, ini harus. Beda bohong dengan fitnah. Dan yang ketiga, wal kadibu liyusliha bainan nas, dusta untuk mendamaikan di antara manusia. Ini itu boleh kita bohong. Bapaknya kangen dah bapaknya buku pilau. Selama ini dendamnya lama berkurang. Ketika jumpa, itu betul nak talang mana? Paling nak talang berputar. Itu kacau juga. Makanya hati-hati. Kita lihat ngukur dulu tensi orang. Kita bilang dia kirim salam, ketika jumpa itu nak talang gelen dulu. Panen nak talang tok pegang. Tok pegang Ustaz Herman pegang. Ada pertanyaan? Dia hampir ni saya ngomong-ngomong terus tiba-tiba ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau silakan.